terjadi jika kritik kita justru berujung pada tekanan. Ini merupakan kisah Bima, seorang warga yang aktif di media sosial. Ia membaca berita tentang kebijakan daerah yang dinilainya tidak adil bagi masyarakat kecil. Kemudian, ia pun menulis kritik di media sosial. Kenapa Lampung ini kagak maju-maju? Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue gak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu pemerintah. Hah? Tapi Kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir orang, rakyat kecil semakin kesulitan. Unggahan ini menjadi viral dan mendapat banyak sekali perhatian warganet. Reaksi netizen pun bermacam-macam. Ada yang berkomentar, Bima benar, pemerintah harus mendengar rakyat. Namun, ada juga yang berkomentar negatif seperti, hati-hati, kritik seperti ini bisa berbahaya. Beberapa orang menuduhnya menyebarkan informasi menyesatkan. Padahal unggahannya tidak mengandung hoaks atau ujaran kebencian. Tak lama setelah unggahannya viral, Bima mendapat panggilan dari pihak berwenang. Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh. Apalagi bokap gue kan. Pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. Bokap gue diancem loh. Nyokap gue kayak tenang-tenang aja karena kan dia bakul jagung doang. Kasus seperti ini bukan yang pertama. Banyak sekali orang mengalami hal serupa hanya karena menyuarakan pendapatnya di media sosial. Padahal dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini juga diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, masih banyak tantangan dalam menegakkan kebebasan berpendapat di ruang digital. Kasus Bima ini mengingatkan kita bahwa kebebasan berpendapat adalah hak dasar dalam demokrasi. Kritik yang membangun seharusnya didengar, bukan dibungkam. Namun, kebebasan ini juga harus disertai oleh tanggung jawab. Gunakan fakta, sampaikan dengan sopan, dan hindari ujaran kebencian. Sebagai warga digital, suara kita punya kekuatan. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga kebebasan berpendapat tetap hidup. Mari gunakan hak ini dengan bijak untuk membawa perubahan yang lebih baik. Saya Nasyifa Aziza Chandra dengan NIM J0401241260.